Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah remaja hari ini Sabtu 8 Agustus 2020. Sampai saat ini kita masih mengadakan ibadah dalam bentuk online. Saya berharap ini tidak mengurangi kesukacita kita dalam menyembah Tuhan di Persekutuan Remaja GPID Koinonia Palu. Mari dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita buka ibadah ini dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak remaja GPID Koinonia Palu saat ini datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan masih tetap memelihara dan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak memulaikan ibadah remaja kami, walaupun hanya melalui video di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan puji-pujian dalam bentuk mazmur yang akan dipimpin oleh teman kita, Feren. Pembacaan kitab Mazmur saat ini terdapat dalam Mazmur 13 ayat 1-6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadapku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Menyambut pembacaan Mazmur ini, mari kita menaikkan pujian, manis kau dengar.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama hidup ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Encioke Agama. Sambil mempersiapkan diri, mari kita naikkan pujian Kuasamu Terlebih Besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Shalom, selamat malam teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Terima kasih malam hari ini kita boleh jumpa lagi. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Ayo kita yang ada di rumah, kita yang sempat mengikuti ibadah remaja jemaat GPID Koinonia malam hari ini, kita mengambil Alkitab. Kita mau baca bagian Alkitab yang hendak kita baca, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Jika sudah dapat, sebelum kita baca dan merenungkannya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan mengasihi kami. Kami didapati sampai pada saat ini sehat dan kuat. Dan kami bersyukur kami juga boleh menyediakan waktu untuk Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minta ampun segala dosa kami Tuhan, agar kami dimampukan Tuhan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan mengerti kebenaran ini. Kami mohon urapan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus memberkati bagi setiap kami. Kami mendengar firman dan melakukannya, dan hamba-Mu yang Tuhan pakai jadi saluran berkat malam hari ini. Dia dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kemampuan dari kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami sedia mendengarkan dan kami sedia melakukan di dalam hidup. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan baca ayat pembacaan Alkitab kita. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah pesan dari Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, pesan Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi teman-teman remaja. Satu hal, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apa? Tentang kehidupan ini. Apa saja yang berkaitan dengan hidup, makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal lainnya. Kenapa Tuhan Yesus harus pesan jangan khawatir? Karena ternyata manusia sejak dahulu selalu dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir. Kita di masa pandemi COVID mengalami rasa takut. Semua orang di dunia ini. Ketika bencana pandemi ini melanda dunia, semua mengalami ketakutan. Banyak sekali saudara-saudara kita atau bahkan kita juga ketika kita tidak punya pekerjaan, di PHK, mengalami ketakutan untuk makan, untuk minum, bagaimana? Bagi siswa, anak-anak sekolah, cita-citanya banyak sekali. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Tapi pertanyaannya,
Apakah saya punya dana untuk mencapai cita-cita saya? Orang tua kurang mampu untuk membiayai, atau banyak hal lain yang menjadi kekhawatiran manusia sebagai orang tua, sebagai remaja. Kekhawatiran, ketakutan itu sering datang, dan itu menjadi bagian kita. Nah, apa kata firman Tuhan untuk menjalani hidup, untuk hidup ini berhasil? Ayat ini menuntun perjalanan hidup kita sebagai orang tua, bahkan sebagai anak remaja. Ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Teman-teman remaja yang Tuhan Yesus kasihi, dari ayat ini ada 3 pesan yang saya mau sampaikan. Bahwa pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir menjalani hidup. Itu karena kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan Allah itu jauh melebihi dari pemeliharaan Tuhan terhadap burung-burung yang tetap saja hidup karena makanannya disediakan oleh Tuhan. Keadaan apapun yang kita hadapi, andalkanlah Tuhan. Tuhan memelihara ciptaannya. Tuhan menolong kita. Yang kedua, pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa yang utama dalam kita menjalani hidup adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita mau mengutamakan untuk mencari dan mengenal Allah, ketika kita mengutamakan untuk mengenal karya-karya Allah, untuk mengenal janji-janji Allah, maka kita akan terpesona. Kita akan melihat bahwa Allah sungguh sangat baik, Allah sungguh sangat mengasihi ciptaannya, Allah sungguh sangat mengasihi kita semua, dan Allah selalu memberi berkat bagi kita. Kekhawatiran yang kita miliki itu tidak sebanding dengan apa yang Allah sanggup lakukan bagi kita yang mengandalkan Dia. Dan pesan yang ketiga, bahwa janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita untuk khawatir. Dia tidak ingin karena kekhawatiran kita putus asa, kita hilang pengharapan. Sebagai orang percaya, hendaknya kita punya prinsip. Di dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi berharap kepada Allah, Allah Yakub, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kesaksian Alkitab bagaimana Allah memelihara ciptaannya, bagaimana Allah menolong umatnya dalam keadaan apapun.
Saya mengangkat satu kisah yang kita ingat dan kita tahu sekali. Ya, seorang muda, tokoh yang luar biasa. Siapa dia? Yusuf. Ya. Ketika dia masih muda, dia sudah terpisah dengan orang tua, dengan keluarga. Dia sudah menghadapi banyak hambatan, banyak masalah, tantangan hidup. Dari keluarga sendiri, dari saudara-saudaranya sendiri. Bahwa dia harus terpisah, ya, direncanakan untuk dibunuh. Dia dibuang di sumur yang kosong, yang kering. Kemudian dia dijual di Mesir. Itu punya pergumulan. Ada rasa khawatir, yakin, bagi Yusuf. Ada rasa sedih. Tetapi Alkitab menulis, mencatat, memberi kesaksian bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf selalu disertai Tuhan. Ketika dia di rumah Potifar, sudah bekerja sebagai budak. Tetapi Alkitab juga tetap mencatat di situ bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf selalu disertai Tuhan. Tuhan selalu memberi keberhasilan, membuat dia berhasil apa saja yang dikerjakannya. Ketika Yusuf mau difitnah istri Potifar, dia harus masuk lagi di penjara. Tapi Alkitab menulis bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf selalu disertai Tuhan. Tuhan selalu memberi keberhasilan bagi dia apa saja yang dikerjakannya. Dan luar biasa pada akhirnya dia menjadi seorang yang berhasil dalam hidup. Dia jadi pemimpin di Mesir. Padahal dia dari Israel dan dia juga mantan narapidana. Tapi dia sukses. Kuncinya mengandalkan Tuhan. Kuncinya mengandalkan Tuhan. Dia tidak khawatir tentang hidup karena iman yang sudah ditanamkan dalam keluarga dari ayahnya. Jadi ketika dia harus terpisah untuk meraih cita-cita, meraih masa depannya, ternyata Allah menyediakan yang terbaik karena dia tidak khawatir tentang hidup. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bahwa ternyata Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara umatnya. Allah selalu menyediakan berkat-berkat kehidupan bagi dia, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup ini supaya kita berhasil. Pesan firman Tuhan, janganlah khawatir tentang hidup ini. Andalkanlah Dia, andalkanlah Tuhan, satu-satunya pertolongan kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, ya. Mengandalkan Tuhan. Kita sungguh punya Allah yang luar biasa. Sungguh punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Allah menyediakan berkat-berkat berkelimpahan bagi orang, bagi kita semua, bagi remaja, bagi saya dan kita semua. Berkat itu disediakan bagi kita yang mengandalkan Dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berkonsentrasi kepada Tuhan. Melalui penyampaian doa syukur dan syafaat kita bersama,
Dengan sikap doa, mari kita nyanyikan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Encioke Agama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teman-teman remaja yang Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kembali kami menghadap Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan menolong kami selalu, Tuhan menuntun dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ini untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan ini di dalam hidup. Tuhan, kami berdoa malam hari ini untuk kami semua sebagai remaja, sebagai orang muda dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang hendak kami lakukan dan kami kerjakan. Sebagai siswa, kami belajar untuk meraih cita-cita kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami berhasil. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan menolong memberkati orang tua kami sehingga mereka dimampukan untuk membiayai kehidupan kami. Sehat-sehatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para pengurus remaja yang semuanya terhimpun dalam persekutuan ini, dalam profesi dan latar belakang. Tuhan menolong mereka, menolong kami semua sehingga dapat bekerja dengan penuh syukur dan penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dan memberkati dan menyembuhkan sakit penyakit yang mereka hadapi. Memberkati segala pengobatan, dan Tuhan akan
selalu memberikan berkat dalam hidup saudara-saudara kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami dalam memimpin bangsa ini. Diberkati Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, mereka bekerja dengan penuh syukur, penuh sukacita dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga teringat bagi para hamba-hambamu, para medis, para dokter yang bekerja di rumah sakit di mana saja. Tuhan mampukan mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dimampukan, diberi kekuatan dan kesehatan untuk bekerja, menolong sesama kami, menyelamatkan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami hidup karena kekurangan dana, karena kekurangan makanan dan minuman. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga pakai kami sebagai remaja, sebagai orang-orang muda, kami bisa menjadi berkat, masih bisa berbuat bagi mereka. Biar saudara-saudara kami selalu mendapat berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, minta ampun dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan masuk dalam sesi ruang organisasi yang berisi pengumuman-pengumuman penting seputar pelayanan Pelka Remaja GPID Koinonia. Kepada Kakak Tasya kami persilahkan. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Kita masuk dalam ruang organisasi. Pertama-tama kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih buat Ncioke yang sudah membawakan dalam firman. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat petugas ibadah yang sudah mengambil bagian dalam ibadah remaja kali ini. Untuk petugas minggu depan, kami menyampaikan kepada teman-teman yang mau menjadi petugas ibadah, bisa langsung hubungi Katesa, Karyo, atau Joshua. Untuk tanggal pembuatan rekamannya nanti dihubungi kembali via WhatsApp. Sampai ketemu minggu depan, God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini. Terima kasih atas ibadah yang telah berlangsung dengan baik. Izinkan kami dapat bertemu lagi dalam ibadah di hari Sabtu yang akan datang, walaupun dalam bentuk ibadah online. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebagai nyanyian akhir, mari kita nyanyikan pujian Kucinta Keluarga Tuhan. Kucinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi